Kota Pekalongan selama ini lebih dikenal publik sebagai kota batik. Namun di balik itu, ternyata juga menyimpan fakta lain yang memprihatinkan. Kota berpenduduk 315.000 jiwa ini diambang tenggelam. Secara geografis, Kota Pekalongan merupakan kawasan dataran rendah dengan ketinggian 1 meter di atas permukaan laut. Kawasan seluas 45 km persegi ini terbentang di pesisir utara Laut Jawa, berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang di sebelah timur dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat. Perlahan namun pasti, kota batik ini diambang tenggelam. Sejak tahun 2018, 31,3% dari wilayah Kota Pekalongan sudah terendam air laut. Sejak 4 tahun terakhir, kampung-kampung yang terletak di sepanjang pesisir laut utara Pulau Jawa terus digenangi air. Banjir rob sudah menjadi langganan datang dan pergi, termasuk di Dusun Semonet yang terletak di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto. 10 tahun silam, jalanan di dusun ini masih bisa dilalui oleh kendaraan. Namun kini, Dusun Semonet berubah menjadi pulau kecil baru di daratan di Wonokerto. Dusun seluas 21 hektar ini terus tergerus abrasi air laut, sehingga sebagian besar warganya memilih hengkang. Suroso adalah satu-satunya warga yang memilih bertahan. Pria 56 tahun ini membangun gubuk baru untuk ditinggali bersama 2 anak dan istrinya. Sementara rumah utama milik orang tuanya sudah menjadi puing dihantam abrasi air laut. Itu semua tetangga ninggalin tempat ini tahun Ya. berapa? Kalau Ya. misalnya ini tetangga dulu. Tetangga. Ini Ya. ini kapan mereka tinggal dari sini? Pindah dari Tinggal sini. ya kan 2021. 2021. 2020 pindah. Oh, udah pindah 2020. 2020. Ya karena kalau di situ ya kan 2021. Kalau 2022 masih ada tapi Di sini? Ah, 2022 nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Kosong udah. Oh, kosong ya. Ya udah kosong. Tinggal Mbah Suroso aja. Ya, tinggal saya. Demi keamanan dan kenyamanan, kini keluarga Suroso memilih tidur di lantai 2 bangunan lama milik orang tuanya yang dibuat ala kadarnya. Bukan untuk masak kalau di sini, untuk tidur. Jadi ini nggak kena. Nggak kena air. Oh, nggak kena air ya? Iya. Oh, di sini. Jadi tinggal sekarang tinggal dengan siapa aja Mbak Suroso? Ya istri saya, anak saya 2. Oh di sini ya? Ya. Oh, oke. Ini ya. Jadi di atas sekarang ya? Di Karena yang atas. di bawah sudah Udah nggak bisa mati tidur. tinggal di atas saja ya? Iya udah terendam air sih. Jadi sudah berapa lama Mbak Suroso ini tidur di atas ini? Ya 3 tahunan lah. 3 tahunan ya? Iya. Suroso bertutur, ketinggian air laut pasang terus naik dari tahun ke tahun. Alhasil, warga terus meninggikan lantai rumahnya, termasuk rumah adiknya yang dulu ditembok setinggi 3 meter, namun kini tersisa 180 cm dari permukaan tanah. Rumah ini tinggi atau memang Tinggi. turun ini? 3 meter. Tembok ini 3 meter. Iya. Ya terus diuruk, tinggi lagi biar nggak kena air, nggak terendam air. Ya kan, jadi makin apa namanya, makin pendek gitu loh. Kalau ini kan dulunya kan nggak bisa terkena kepala, tapi kalau sekarang nggak dungkul nggak terkena kepala ya. Berarti ini 2 meter? Iya. 2 meter. Rumah ini 3 meter. Sekarang turun. Turun. Jadi kalau melihat ini turun ya? Benar-benar Turun. tanah ini di sini turun ya? Turun. Apa turun, apa banyak air nggak tahu saya itu. Iya kan? Yang jelas. Karena airnya itu masuk rumah sih. Dulunya kan nggak pernah masuk. Dulunya. Tapi sekarang kan kalau air pasang itu terendam segini. Kalau pasang seberapa? Segini. Segini ya? Begini. Air pasang. Dusun Semonet kini hanya tinggal cerita. Semonet tak ubahnya dusun mati, hampir tak berpenghuni. Sebagian besar rumah-rumah penduduk kini menjelma menjadi puing-puing bangunan. Taruno
adalah salah satu warga dusun yang memilih pindah ke tempat baru. Sebab sumber penghidupannya dulu di dusun ini sudah hilang, tergusur air laut. Di sini dulu banyak warung. Oh, ini warung dulu? Warung dulu sini, di sebelah sini ada warung, sini tambak. Tambak udang, di sana ada pantai. Pantai jauh? Iya sana ya. Ya sekitar 300 meter dari sini. 300 meter dari itu ada gunungan itu, sana itu 300 meter. Jadi rumah terdekat dari pantai di mana dulu? Ini atau enggak? Ada sini itu ada dulu itu ada bekas apa namanya? Masih ada bekasnya itu. Dulu ada pohon cemara sama kelapa. Itu Ada rumah itu ya? Di situ ada 7 kalau nggak salah. Itu masih ada itu temboknya. Taruno dan keluarga lain di Dusun Semonet mulai pindah sejak 2 tahun lalu. Sebab setelah banjir menerjang Kecamatan Wonokerto pada Februari 2020, ketinggian air pasang laut terus naik. 2 tahun yang lalu masih bisa ditinggali. 2 tahun yang lalu berarti 14 Februari itu kan dulu ada banjir. Nah, banjir di di wilayah Kecamatan Wonokerto. Nah itu setelah banjir itu ternyata abrasinya tambah gede. Pasca ada tinggi gelombang pasang yang di pantai Wonokerto habis. Nah sini ikut kena abrasi, jadi pantainya hilang. Sebelum banjir rob menerjang, tidak kurang dari 460 jiwa menghuni Dusun Semonet di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto. Namun sejak 2 tahun lalu, penghuni dusun ini terpaksa angkat kaki dari rumah tinggalnya sendiri. Warga tak kuasa lagi membendung kehendak alam yang terus menerjang pemukiman mereka. Banjir rob Laut Pantura setinggi 1,4 meter terus datang dan pergi, dan bahkan diprediksi bakal makin tinggi. Penurunan muka tanah terjadi di beberapa wilayah kota Pekalongan. Di Kecamatan Pekalongan Utara, Realitas mendatangi kompleks Pesona Gria Panjang. Kondisi kompleks perumahan di Desa Kandang Panjang ini sangat memprihatinkan. Banjir rob selalu melanda kala pagi dan sore. Jalanan kompleks yang tergenang di sana-sini menjadi pemandangan sehari-hari, terlebih di musim hujan saat ini. Namun yang lebih miris, beberapa rumah di kompleks ini terus terendam air setinggi 1 meter. Deretan rumah-rumah ini ditinggalkan penghuninya sudah sejak lama. Rumah hunian pun disulap menjadi kolam pemancingan dadakan oleh warga setempat. Menurut penuturan warga, banjir rob rutin menggenangi kompleks Gria Panjang sejak tahun 2017 dengan ketinggian air terus naik setiap tahun. Padahal jarak kompleks ini dengan laut lumayan jauh, yaitu 3 km. Warga itu cuma merasakan kalau rasanya kok tanah itu kayak apa? Ambles gitu kok ya. Kok ambles katanya gitu kok. Kemarin rumah bisa kering yang kosong-kosong itu. Kok sekarang nggak bisa kering? Apa tanah ini ambles gitu. Dalam kurun waktu mulai 2017-an sampai sekarang itu sudah kurang lebih 2 meter tenggelam nih. Jadi 5 tahun ya, butuh 5 tahun untuk menenggelamkan bangunan-bangunan di sini. Cepat sekali. Itu yang warga ini khawatir, yang udah pulang, yang udah keluar dari sini juga mikir mau kembali, mikir nanti kalau rob lagi gitu. Nah itu yang punya uang ya sudah keluar beli lagi di luar. Terus di sini ditinggal Pak, mau dijual nggak laku. Kalau ini berupa pagar ya, Riko ini Pak. Bisa dilihat nggak Pak?